Shalom, selamat hari Natal buat kita semua. Bersyukur kalau kita semua boleh berada di penghujung tahun 2021. Kalau kita boleh berada sampai saat ini, semua adalah karena anugerah dan kebaikan daripada Tuhan. Mari kita akan merenungi firman Tuhan yang akan diambil dari Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat 38. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu agar pemberitaan firman Tuhan hari ini sungguh boleh mendapatkan pengurapan daripada Tuhan, sehingga baik pendengar maupun yang memberitakan sungguh boleh mendapatkan berkat dari kebenaran firman. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih anugerah kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Tuhan sudah melindungi kami selama ini. Kalau sampai hari ini kami boleh berada di bulan Desember di tahun 2021, ini adalah anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kebaikan-Mu. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, pakailah hamba-Mu untuk menyatakan isi hati Tuhan, sehingga kami semua boleh mendapatkan berkat dan kebenaran dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan lihat dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 38. Demikian firman Tuhan katakan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, dan disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu
meninggalkan dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungi firman, dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan takut, hai sahabat. Saudara, satu pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada saudara-saudara sekalian. Siapakah di antara saudara yang tidak pernah ada rasa takut? Ada? Ada? Mungkin saudara mengatakan, wah, semua orang pernah merasa takut. Apakah itu takut dalam perkara yang besar atau takut dalam perkara yang kecil? Saudara, adalah sangat manusiawi kalau kita punya perasaan takut. Kalau kita mengatakan, kalau kita tidak pernah punya rasa takut, sebagai manusia, saya mau katakan, kita adalah orang yang berbohong. Di muka bumi ini, dari orang yang besar sampai orang yang kecil, dari orang yang kaya sampai orang yang miskin, dari orang dewasa sampai orang yang anak-anak kecil, mereka pasti pernah punya rasa takut. Oleh karena Tuhan sangat mengerti akan kondisi perasaan manusia yang ada rasa takutnya, maka di dalam firman Tuhan, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, ada tercatat kurang lebih 365 kali perkataan jangan takut. Dengan kata lain, bahwa satu kali dalam sehari, ya, kita bisa diingatkan untuk jangan takut. Oleh karena itu, saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca, itu juga mau memberitahukan kepada kita, ada satu kejadian di mana Maria pernah merasa takut. Mengapa takut? Karena ada satu hal yang tidak biasa yang terjadi. Maria belum pernah melihat ada malaikat. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang menghampirinya dan memberikan salam kepadanya. Saudara, kalau saudara adalah Maria, pasti saudara merasa takut. Ini siapa yang datang menghampiri saya? Saya belum pernah melihat begitu kemuliaan daripada malaikat yang menampakkan diri. Jadi sangat manusiawi, sangat wajar Maria menjadi takut. Jadi waktu malaikat memberikan salam, dikatakan, hai engkau dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Satu salam yang luar biasa. Maria dikatakan mendapatkan karunia. Mendapatkan karunia bisa dapat punya pengertian blessing atau berkat. Jadi malaikat Tuhan mengatakan salam kepada Maria yang mendapatkan berkat. Ya, Tuhan menyertai Maria. Satu kalimat yang luar biasa. Siapa sih yang gak senang mendapatkan blessing? Semua orang tentu senang mendapatkan berkat dari Tuhan, bukan? Nah, Maria waktu itu merasakan, ya, satu perasaan, yaitu terkejut mendengar salam dari malaikat Tuhan. Kembali, mengapa dia merasa terkejut? Karena dia belum pernah punya pengalaman berjumpa dengan malaikat.
Dan malaikat itu menyampaikan satu salam yang luar biasa, yaitu bahwa dia akan mendapatkan blessing. Sehingga dia mempertanyakan apa arti salam itu. Dan kemudian malaikat Tuhan juga mengatakan, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kembali malaikat Tuhan mengatakan engkau mendapatkan blessing dari Allah. Saudara, sesungguhnya memang Maria mendapatkan blessing. Blessingnya apa? Dia dipilih di antara wanita pada zaman itu, ya. Dia dipilih untuk menjadi ibu daripada Sang Penebus kita, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika Maria mendapatkan berita bahwa dia akan mendapatkan blessing, yaitu dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah dinamai Yesus, tentu ada satu perasaan, yaitu takut. Itu sangat manusiawi. Bagaimana mungkin aku ini belum bersuami? Itu satu hal, sikap yang dikatakan oleh Maria, yang mencerminkan perasaan hatinya. Bagaimana mungkin aku belum punya suami? Kalau orang belum punya suami, hamil, wah, pada zaman itu tentu akan menjadi satu aib yang besar. Akan kesulitan yang besar akan dialami oleh Maria. Mungkin dia akan dirajam mati. Mungkin dia akan ditinggalkan oleh tunangannya. Mungkin dia akan dicemooh. Orang-orang akan memberikan stigma-stigma yang negatif kepada Maria. Sampai saat ini pun ketika ada orang hamil di luar nikah, banyak orang yang memberikan stigma-stigma negatif. Wajarlah kalau Maria pada zaman itu menjadi takut. Dan malaikat Tuhan memberikan satu kekuatan. Jangan takut, hai Maria. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, kita mungkin punya perasaan takut. Karena takut itu sangat manusiawi. Rasa takut itu bisa membuat kita menjadi waspada. Rasa takut itu bisa membuat kita menjadi hati-hati. Saudara, sebagai contoh, ketika kita sebagai wanita harus berjalan pada malam hari, waktu kita merasa takut berarti membuat kita menjadi waspada. Ya bukan? Jadi takut bisa membuat kita menjadi waspada. Jadi sangat manusiawi kalau kita punya perasaan takut. Apalagi pada saat ini ya, ada berita-berita yang bisa membuat kita menjadi panik. Dikatakan bahwa sekarang di Indonesia sudah masuk COVID jenis Omikron yang penularannya sangat masif ya, sehingga kita jadi merasa ada rasa takut. Yang tadinya kita mungkin sudah mulai merasa tenang ya, tapi ketika dikatakan bahwa Indonesia sudah mulai ada COVID Omikron yang penularannya sangat luar biasa, wajar kita menjadi takut. Mungkin juga ada kondisi-kondisi yang lain yang membuat kita takut. Gimana sih keadaan Indonesia? Kok sekarang ada gunung yang meletus ya? Belum lama ini Semeru meletus. Belum lama ini ada gempa bumi di NTT ya. Ada banyak hal yang terkadang membuat kita rasa takut. Belum lagi keadaan ekonomi yang tidak menentu pada masa-masa pandemi ini. Ya,
adanya hal-hal yang bisa membuat kita tuh tidak nyaman, ya, kurang tenang dalam kehidupan kita. Tapi maukah kita diingatkan oleh kebenaran firman? Jangan takut, hai sahabat. Ya, kalau malaikat Tuhan mengatakan, jangan takut hai Maria. Pada saat ini selaku hamba Tuhan, aku mau mengatakan, jangan takut hai sahabat. Mengapa kita tidak perlu takut? Oleh karena kita punya Allah yang perkasa. Ini menjadi poin yang kedua yang kita bisa renungkan. Poin yang pertama bahwa jangan takut, bahwa takut itu adalah manusiawi. Tetapi poin yang kedua mau kasih tahu kepada kita bahwa kita punya Allah yang perkasa. Waktu saudara dan saya betul-betul megang bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dengan sangat ajaib. Bagaimana seorang Elizabeth yang belum yang dikatakan mandul bisa mempunyai anak pada masa tuanya. Sesuatu yang tidak mungkin tetapi terjadi. Maria yang belum punya suami, ya, tapi oleh karena karunia daripada Tuhan, malaikat Tuhan berkata kepadanya, jangan takut, bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maria tahu bahwa dia belum punya suami, tapi nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan. Itulah yang malaikat Tuhan kasih tahu kepada Maria, bahwa saudaranya yang bernama Elizabeth, ya, sedang mengandung pada usia tuanya, seorang anak laki-laki, ya, di hari tuanya. Dia yang dikatakan mandul, tetapi dia bisa mengandung. Luar biasa bukan? Bukankah ini adalah karya daripada Allah yang perkasa itu? Saudara dan saya punya Allah yang perkasa, sehingga Allah sanggup melakukan segala perkara dengan sangat ajaib, sehingga bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saudara dan saya memegang ayat ini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka seharusnya kita dapat melewati hari-hari hidup kita dengan lebih nyaman. Mengapa saya mengatakan lebih nyaman? Karena saudara dan saya meletakkan Tuhan sebagai fokus hidup daripada saudara. Saudara meletakkan hidup saudara berpenyerahan yang penuh kepada Allah yang perkasa, bukan kepada rasa takut. Rasa takut memang manusiawi, tetapi kalau rasa takut kita mengalahkan kepercayaan kita kepada Allah yang perkasa, itu yang akan menjadi masalah. Ketika kita merasa takut dan kita gunakan rasa takut kita itu untuk bergantung kepada Tuhan yang perkasa, dan kita sungguh meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara dengan luar biasa, maka itu menjadi titik balik bagi kita. Saudaraku, ke depan kita nggak tahu kehidupan kita seperti apa. Bisa saja lebih sulit di tahun 2021. Bisa saja lebih mudah daripada tahun 2021. Enggak ada yang tahu. Kalau kondisinya lebih mudah daripada tahun 2021, mungkin kita akan merasa lega. Tapi kalau kondisi 2022 mungkin akan lebih sulit daripada tahun 2021, saya mau mengatakan kita sudah punya pengalaman, bukan? Waktu kita masuk tahun 2021, kondisi juga tidak menentu. Mana pada bulan Juni pandemik begitu menekan kondisi Indonesia. Sampai puluhan ribu, ya, orang yang terkena COVID satu hari. Oksigen sampai nggak ada, ya, obat-obat sampai nggak ada. Tapi bukankah kita bisa melewati tahun 2021 ini? Dengan pertolongan siapa?
tentu dengan pertolongan Tuhan. Kalau saudara dan saya masih ada sampai saat ini, saudara dan saya masih hidup sampai saat ini, itu adalah karunia daripada Tuhan. Itu adalah blessing daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jadi kalau saudara sudah punya pengalaman menjalani hidup di tahun 2021 yang tidak mudah, tapi saat ini kita sudah berada di akhir tahun 2021. Beberapa hari nanti kita akan memasuki tahun 2022. Kita memang tidak tahu hari esok kita seperti apa. Di firman Tuhan katakan, jangan takut. Ya. Malaikat Tuhan mengatakan, jangan takut hai Maria. Saat ini saya mengatakan, jangan takut hai sahabat. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena kita punya Allah yang perkasa. Allah yang perkasa yang sanggup melakukan mukjizat yang sangat luar biasa. Inilah yang menjadi poin yang ketiga, bahwa mukjizat itu masih tersedia. Bagaimana Maria dan Elizabeth mengalami mukjizat daripada Tuhan. Satu hal yang sangat luar biasa di luar kondisi yang normal, ya, di dalam satu kondisi yang melampaui natural. Tidak ada seorang gadis yang belum pernah berhubungan dengan pria bisa mengandung dan mempunyai anak. Dan anak yang dikandungnya dikatakan adalah yang harus dinamakan Yesus, dan dia adalah penyelamat. Kemudian kita lihat, tidak ada orang yang mandul, yang usianya sudah tua, tiba-tiba bisa punya anak, ya. Bukankah ini adalah satu melampaui natural? Jadi itu adalah supernatural, ya, supranatural, ya. Ini mukjizat. Saudara, kalau kita melihat hal-hal yang luar biasa, ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mengapa kita takut akan hari esok kita seperti apa? Kita punya Tuhan. Bahwa mukjizat masih tersedia bagi kita. Maukah kita berserah penuh kepada Tuhan yang pemilik daripada hidup kita? Allah yang pemilik daripada mukjizat itu. Saudara jangan hanya mau mukjizatnya, tapi saudara harus mengambil apa yang disebut dengan mengambil memiliki Tuhan yang empunya mukjizat. Saudaraku, kalau saudara hanya mendapatkan mukjizat saja, tapi saudara tidak mendapatkan sang pemilik mukjizat, itu satu kerugian yang besar. Tapi pada waktu kita mempunyai sang pemilik mukjizat, maka hidup kita jauh lebih berarti, jauh lebih berbahagia. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di hari-hari kita memperingati Natal ini, yang mana adalah mukjizat daripada Tuhan. Tuhan mencari manusia. Tuhan membawa manusia untuk boleh mendapatkan keselamatan. Itulah mukjizat yang terindah yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudaraku, maukah kita sungguh-sungguh mendapatkan mukjizat yang terindah dari Tuhan? Apa mukjizat yang terindah dari Tuhan? Itu Yesus Kristus sudah hadir ke dalam dunia ini untuk menjadi penyelamat bagi saudara. Waktu saudara percaya penuh kepada Yesus Tuhan yang menjadi penyelamat bagi saudara, maka di sana ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada sukacita yang mana orang lain tidak bisa merebut sukacita itu.
Orang lain tidak bisa merebut damai sejahtera itu. Karena damai sejahtera yang Allah berikan melalui Yesus Kristus adalah damai sejati yang penuh dengan kelimpahan, yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Waktu saudara percaya kepada Dia, maka saudara akan mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan bukan secara materi, tapi hidup berkelimpahan di mana saudara dan saya ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada sukacita. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di akhir renungan pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah kesaksian bagaimana ada seorang pribadi yang hidup di dalam keadaan yang hancur, hidup di dalam keadaan yang begitu rusak. Dia dikuasai oleh narkoba, dia dikuasai dan dijerat oleh hal-hal yang bersifat pornografi, kehidupan yang tidak kudus, ya, ganti-ganti perempuan, ya, melakukan perzinahan dengan semaunya, ya, dan dia juga menjadi pecandu narkoba, ya. Namun, ya, saudaraku, ya, hidupnya begitu hancur. Terkadang keinginannya adalah bunuh diri. Dia merasa bahwa hidupnya sudah tidak ada arti. Ketika dia tidak lagi mempunyai uang, ketika kehidupannya sudah begitu rusak, orang banyak meninggalkannya. Tapi dia bersyukur, dia punya orang tua yang begitu mengasihinya, yang begitu mengupayakan agar anak ini boleh kembali kepada jalan kebenaran. Saudara, hanya dengan kuasa doa dan tetesan air mata, akhirnya anak yang dikasih ini dijamah oleh Tuhan dan kembali ke jalan yang benar. Sehingga saat ini banyak yang dilakukan, yaitu dia melayani orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak lagi disukai oleh orang lain oleh karena kejahatan mereka. Dia tampung dan dia layani sehingga orang-orang yang tidak disukai orang oleh karena kejahatan mereka dibawa kembali kepada Tuhan. Saudaraku, bagaimana pemuda ini hidupnya yang tadinya sangat-sangat berantakan, hidupnya sangat-sangat tidak menyenangkan orang lain. Namun ketika dia dijamah oleh Tuhan, dia boleh menjadi saluran berkat. Dia tidak lagi takut menghadapi kehidupannya yang tadinya menurut dia kehidupannya adalah begitu gelap. Sehingga dorongan untuk bunuh diri begitu besar. Namun ketika dia dijamah oleh Tuhan, dia betul-betul mengalami pembaruan daripada Tuhan. Dia betul-betul mendapatkan satu kehidupan yang baru, terang daripada Tuhan. Dan bagi dia yang tadinya adalah orang yang sungguh tidak berarti, namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan merubah dia dari orang yang tidak berarti, ya, from zero to be hero, ya, dari nggak ada apa-apanya, ya, sampai dia menjadi seorang pahlawan. Pahlawan bagi siapa? Bagi orang-orang yang terpinggirkan, sehingga dia menjadi alat pemberita Injil untuk memberitakan Injil bagi banyak orang, memberikan harapan kepada orang-orang yang tidak punya harapan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, saat ini siapapun engkau, apapun kondisimu, saya mau katakan jangan takut, hai sahabat. Ada Tuhan yang senantiasa beserta engkau. Ada Tuhan yang begitu perkasa, yang sanggup menolong engkau. Engkau yang dalam kondisi sakit penyakit, engkau yang di dalam kondisi ekonomi yang begitu berat, engkau yang dalam kondisi yang merasa hidupmu tidak ada harapan. Tuhan berkata, percaya, masih ada harapan di dalam Yesus Kristus. Maukah saudara hari ini berserah penuh, percaya penuh, maka engkau akan melihat mukjizat Allah terjadi di dalam kehidupanmu.
Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau lihat saudara-saudara kami yang saat ini hidup di dalam ketakutan. Mereka ketakutan akan penyakit yang menggerogoti mereka. Tuhan, berilah mereka harapan bahwa ada Tuhan yang menjadi penolong di dalam kehidupan mereka. Jamah mereka Tuhan, terlebih jamah hati mereka, agar mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Tak ada yang mustahil bagi Yesus Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, yang sanggup melakukan segala perkara dengan sangat ajaib. Tuhan, jika saat ini ada banyak anak-anak-Mu yang merasa takut di dalam menghadapi masa depannya, tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun yang akan mereka jalani, kiranya Tuhan, Kau hampiri mereka dan Engkau ingatkan mereka, jangan takut. Karena ada Tuhan yang perkasa yang akan memimpin akan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Jika saat ini ada saudara kami yang mengatakan bahwa mereka sangat-sangat putus asa. Tidak lagi tahu jalan keluar yang harus mereka tempuh. Mereka yang mungkin merasa ada dorongan ingin bunuh diri. Di dalam nama Yesus, Tuhan, cabut segala keinginan mereka untuk bunuh diri. Tuhan, ampuni mereka. Sadarkan mereka bahwa Engkau yang menjadi pemilik hidup mereka. Mereka tidak punya hak untuk meniadakan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Jamah mereka, bawa mereka kembali kepada jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbeban berat, yang dalam kondisi yang tidak nyaman, bahkan kondisi putus asa. Engkau hampiri, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua sahabat-sahabat kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah mereka boleh memperkatakan, jangan takut. Karena ada Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, secara pribadi saya mau mengatakan, mengucapkan selamat Natal, dan juga keluarga saya, ya, suami dan anak-anak saya menyampaikan salam kepada saudara semuanya dan mengucapkan selamat Natal dan damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kita semua. Immanuel.